Halo Sobat IWM, jumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah. Yang kebetulan saya di sini adalah sebagai owner Miss Ana. Juga saya berperan penting di dalam IWM ini, yaitu sebagai bendahara dalam organisasi kali ini. Teman-teman, materi selanjutnya kali ini adalah DNA Business Board. Setelah kemarin kalian mendapatkan 4 materi wajib dari KWM-an, selanjutnya adalah materi DNA Business Board. Bisa diperlihatkan, Mas, apa sih DNA Business Board itu? Sebelum itu, kita perlihatkan contoh dari DNA Business Board. Nah, kebetulan ini adalah DNA dari DNA Business Board saya sendiri, owner Miss Ana. Di dalam DNA Business Board itu ada segmen market, user spesifik, 7 meja perdebatan, positioning, kompetitor, kata kunci, pain gain, dan pastinya ini yang paling penting, teman-teman, tagline. Jika kalian mengingat tagline seperti ini, nah, seleraku, pasti kalian sudah tahu. Apa itu? Ya, Indomie. Yang kedua ada lagi, nah, gantinya ngopi. Apa itu? Kopiko, benar sekali. Kopiko ini sangat terkenal dengan tagline-nya sebagai gantinya ngopi, permen gantinya ngopi. Setelah ada before, pasti juga ada afternya. Silakan, Mas. Nah, ini after setelah kalian membuat rancangan brainstorming. Apa sih tadi brainstorming itu? Memecah poin-poin penting. Apa yang ada di pikiran kalian, silahkan tumbahkan, dicurahkan mengenai semuanya. Nih, nanti kalian bisa membuat di Canva atau aplikasi lainnya yang serasa kalian mampu itu. Ini sudah saya ada contohnya ya, nanti kita akan bedah satu persatu. Lanjut, Mas. Sebelumnya, apa sih DNA Business Board itu, teman-teman? DNA Business Board adalah sebuah tools berupa board untuk melahirkan sebuah identitas, karakter, dan ciri khas yang sangat spesifik dari brand bisnismu. Kata kuncinya ada di identitas, karakter, dan ciri khas. Lanjut. Terus, apa sih manfaat dari DNA Business Board itu? Gak mungkin kan kita membuat DNA Business Board yang segitu kompleksnya kalau nggak ada manfaatnya. Kita coba lihat ya. Pertama, dikunci sebagai karakter dan kultur perusahaan yang disepakati dan ditaati oleh seluruh karyawan. Ini nantinya setelah kalian membuat DNA Business Board harus disepakati oleh karyawan yang menjadi acuan dalam membranding produk kalian dan mempromosikan produk-produk kalian. Manfaat yang kedua ada digunakan sebagai acuan membuat brand identity oleh divisi brandingmu maupun vendor agensi branding. Yang setelah saya sebutkan tadi, misal tagline dari branding Kopiko yaitu gantinya ngopi. Nah, ini juga salah satu manfaatnya ya, teman-teman. Kalau di Miss Ana juga pasti ada tagline-nya, teman-teman. Apa sih itu? Miss Ana, pasti lezat, pasti kenyang. Nanti saya tunggu tagline dari teman-teman juga, ya. Yang ketiga, manfaatnya ada digunakan sebagai panduan dan batasan para konten kreator untuk membuat konten planner hingga eksekusinya. Jadi, misal kalian mau membuat konten kreator, membuat video, promosi, atau misal kalian juga menyewa vendor lain untuk membuat promosi produk kalian, mereka sudah ada acuannya, teman-teman. Jadi nggak asal membuat. Kalian maunya yang bagaimana, warnanya, tagline-nya, user spesifiknya siapa, segmennya. Jadi semuanya terarah, teman-teman.
Makanya itu nanti kita bisa bantu cara membuat DNA business board sendiri itu gimana. Makanya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Nggak ada ruginya kok kita masuk di IWM ini. Lanjut, Mas. Ini, gimana sih cara membuat DNA business board? Nah, setelah saya memaparkan manfaatnya tersebut, pasti ada langkah-langkahnya. Akan saya paparkan satu persatu. Ini adalah 12 step-nya, teman-teman. Segmen market, user spesifik, 7 meja perdebatan. Kalian pasti berpikir-pikir nggak sih? Apa sih 7 meja perdebatan? Apa yang menjadi perdebatan itu? Nanti kita ulas ya. Positioning, kompetitor, kata kunci, pain, gain, tagline, nama brand, corporate color, website, dan landing page. Sebenarnya masih ada satu yang tertinggal ya teman-teman. Belum kita tulis di sini. Satu adalah font. Jadi font ini harus sama kalian gunakan dalam pembuatan konten kreator kalian. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Lanjut. Pertama ada segmen market. Segmen market adalah kemampuan daya beli konsumen atas sebuah produk yang dipengaruhi oleh pendapatan dan kondisi ekonomi konsumen. Segmen market dibagi menjadi 3, ada bawah, menengah, dan atas. Jadi ini adalah segmen market dari produk saya sendiri yang kebetulan. Saya memilih segmen marketnya adalah menengah. Ini sesuai dengan produk mie ya, karena biasanya orang-orang yang suka makan mie itu dari kalangan kita, bisa dijangkau dengan harga yang sesuai dengan kantong, nggak kemahalan dan nggak kemurahan tentunya teman-teman. Misal kalian juga boleh, misal segmen marketnya atas kak, apa sih? Bisa kalau kalian punya bisnis dalam sebuah studio misalnya teman-teman. Kenapa sih kok studio emangnya atas kak? Bisa kalau kalian targetnya vendornya bisa di pernikahan atau studio artis, itu juga masuk di segmen market atas. Oke, selanjutnya lanjut Mas. User spesifik. Apa sih user spesifik itu teman-teman? Kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk pemasaran yang berbeda. Contoh user spesifik dari Miss Ana, ini adalah saya memilih mahasiswi mie lovers usia 19 sampai 27 tahun. Sebelum saya menentukan user spesifik ini, tadi di Excel itu, kalian membuat rancangan dulu, mau dari misal boleh ibu-ibu atau remaja, sekolah, dan lain-lainnya. Kenapa saya memilih mahasiswi mie lovers usia 19 sampai 27 tahun? Karena saya di lingkungan perkuliahan, jadi target saya adalah para mahasiswi-mahasiswi yang suka mie. Boleh saja kalau misal laki-laki atau ibu-ibu mau beli, gak masalah. Tapi yang menjadi target kita adalah para ciwi-ciwi nih, yang suka makan mie, yang suka makan pedas. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang menjadi teka-teki mungkin dari kalian, 7 meja perdebatan. Sebuah perdebatan yang muncul di suatu forum. Forumnya bisa tempat, chat, kejadian. Ketika kalian ingin membeli sebuah produk, misal kita ambil contoh dari Miss Ana yang bertarung dengan mie gacoan dan mie judes dalam suatu forum perdebatan mahasiswi. Ini saya mengambil contoh forum dari misal di kelas ya teman-teman.
Kalau waktu kita renggang atau saat jam makan siang dan di tengah-tengah pembicaraan antara mahasiswi dan dosen, kalau dosen ngajar kan kita ngantuk ya teman-teman. Pasti mikirnya, ayo rek, sore, ayo makan. Jadi kalau makan apa? Pasti gitu. Aku pengen mie. Pasti menjadi perdebatan nih antara 3 atau 4 orang dari teman-teman itu sendiri. Ini Miss Ana menjadi meja perdebatan dengan mie judes gacoan. Satu teman kalian ingin memilih mie gacoan. Satu lagi menjadi mie judes, satu lagi atau memilih mie Miss Ana. Ini menjadi perdebatan antara tiga-tiganya ini. Ini terjadi pada suatu kondisi perdebatan dengan permasalahan yang sama dan produkmu harus menang dan dipilih dalam debat tersebut. Nah, itu saya maksud. Jadi, yang tiga-tiganya debat ini, dalam konten kreator kalian, harus satu memenangkan Miss Ana. Misal saya kasih contoh ya. Si A ingin memilih mie gacoan. Ayo, mie yuk, aku mau mie gacoan aja. Terus yang si B memilih mie judes. Gak mau, aku mau di mie judes aja, lebih dekat. Satu lagi, aku sih senang di Miss Ana. Karena apa? Karena di Miss Ana punya tagline, pasti lezat, pasti kenyang. Dan ada wontonnya juga loh. Oh gitu ya. Jadi kalian harus memenangkan dari perdebatan tersebut teman-teman. Contoh lain selain di kelas ya teman-teman, itu ada saat kerja kelompok, habis rapat event, pulang kuliah, konsumsi event, jam istirahat, setelah ujian. Kalian tentukan saja, sesuaikan dengan user spesifik yang kalian buat itu tadi. Kan saya bilang tadi user spesifiknya mahasiswi, jadi otomatis 7 meja perdebatan ini ada di lingkungan kampus. Oke, next. Positioning, salah satu strategi untuk mendoktrin konsumen agar selalu ingat produk kalian dan bisa menjadi pembeda produk kalian dengan produk lainnya. Dan yang pasti, positioning adalah cara untuk menemukan brand saya ingin dikenal sebagai apa. Contoh, air mineral. Air mineral sering disebut orang-orang aqua, padahal air mineral itu brandnya nggak aqua saja. Kalau kalian beli kalian pernah dengar gitu ya, di mana ya, misal di toko-toko, di warung, Bu, saya mau beli aqua. Aqua apa mbak? Aqua mineral. Yang jelas-jelas padahal aqua itu sudah brand. Tapi kenapa membentuk 2 nama brand tersebut? Sepeda gunung, pasti yang terkenal apa? Polygon. Kalau mie pedas terwonton, Miss Ana dong pastinya. Ya, seperti itu contohnya. Ya, lanjut. Ada kompetitor dan benchmark. Benchmark adalah kompetitor sejenis yang kamu putuskan sebagai tolak ukur keberhasilan brandmu dan harus kamu lampaui. Analisis kompetitor menjadi kunci untuk penanganan perebutan market dan konsumen. Misalnya perusahaan X memiliki kelemahan apa, kalian berusaha untuk memenuhi yang diinginkan konsumen tersebut. Kebetulan kompetitor saya adalah mie gacoan. Ini sebenarnya terlalu besar ya, kompetitornya harus mie gacoan. Tapi sebuah mimpi itu memang harus besar teman-teman. Kalau sudah naik, sisan sak dur-dure ya. Kalaupun jatuh masih di antara awan-awan. Ini kompetitor mie gacoan, kata kunci. Kompetitor saya adalah mie gacoan. Kalian pilih saja kompetitor yang menjadi saingan kalian dalam produk kalian tersebut apa. Lanjut. Ada kata kunci. Kata kunci ini digunakan untuk memunculkan potensi kata terbaik untuk menentukan tagline kalian. Sebelum menentukan tagline, kalian harus
mengidentifikasi satu-satu, menulis satu-satu yang nantinya akan masuk di tagline kalian. Ini misalnya ada kata kuncinya, mie sendiri, pedas sendiri, kekinian sendiri, mahasiswa sendiri, lezat sendiri, kenyang, wonton, delivery, cepat. Ini juga bisa menjadi kelebihan dari brand kalian yang tidak dimiliki oleh kompetitor kalian itu. Nanti saya akan contohkan. Lanjut Mas. Ini painnya. Pain adalah masalah atau rasa sakit, kekhawatiran, ketakutan, atau kesulitan yang dihadapi oleh pelanggan saat menggunakan produk atau layanan dari suatu brand. Biasanya, pain ini muncul dari celetukan negatif maupun keluhan para pelanggan. Kalau kompetitor saya adalah Megacuan, biasanya orang-orang akan memunculkan keluhan dari produk tersebut. Misal Megacuan ini ada tidak kenyang, atau tidak ada wontonnya, dimsumnya terpisah, terus pelayanannya lama. Itu kalian munculkan ya teman-teman di sini. Nanti ini bisa menjadi acuan yang menjadi kelebihan dari produk kalian itu. Setelah pain ini ada gain. Gain ini adalah sebuah harapan konsumen terhadap produk layanan yang di-launching. Jadi yang saya sebutkan tadi, setelah kita menuliskan pain, rasa sakit dari pelanggan, keluhan dari pelanggan, kalian berusaha untuk memunculkan solusi dari produk-produk yang dikeluhkan oleh konsumen tersebut. Ini saya memunculkan kelebihan dari produk saya. Mie X wonton. Karena di pesaing saya Megacuan atau mie judes itu belum ada wontonnya, saya berusaha untuk menampilkan mie X wonton. Mengenyangkan, cepat pelayanannya. Ini berbanding terbalik ya dengan pen yang saya tuliskan, mie yang tidak cepat pelayanannya, jadi saya memberikan solusi untuk memberikan pelayanan yang cepat. Lanjut. Nah, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Tagline. Beberapa kombinasi kata sakti untuk memenangkan brand kita di meja perdebatan. Setelah kalian tadi menemukan kata kuncinya, kalian rangkum tuh. Kalian buat kata-kata tagline yang pas untuk brand kalian teman-teman. Tagline ini adalah senjata para sales goib. Kenapa sih? Ini bercetak tebal loh. Sales goib. Karena biasanya promosi-promosi itu dimunculkan dari para sales goib ini yang menjadi di meja perdebatan yang saya sebutkan di awal ya tadi teman-teman. Yang 3 orang itu memperdebatkan mie, satunya ingin memenangkan Miss Ana, tanpa kalian sadari mereka itu adalah sales goib yang ingin mempromosikan produk kalian. Nah, misalnya contoh lain, tagline contoh lain. Pada iklan Indomie yang mempunyai kata kunci Indomie, seleraku yang sudah saya sebutkan dari awal itu. Fungsi kata kunci ini untuk menghipnotis para konsumen yang asalnya tidak suka Indomie menjadi suka karena mengucapkan seleraku yang berulang kali. Dan tagline Miss Ana ini ada pasti lezat, pasti kenyang, yang akan dikenal oleh para konsumen yang gak hanya kenyang, tapi juga memberikan kepastian pada kelezatan mie tersebut. Lanjut. Corporate color. Ini merupakan perpaduan warna yang dikunci dipakai untuk
seluruh media campaign, termasuk desain logo, desain kemasan, konten sosmed, dan layout DNA Business Board. Yang saya buat tadi, yang seperti contoh di awal itu kebetulan saya dan teman-teman awalnya membuatnya di Canva ya. Terus gunakan website ini untuk mencari inspirasi kombinasi warna proyek desain kalian di Color Hunt. Nanti kalian bisa sebutkan warna perpaduan warna merah, putih, kuning, semuanya lengkap di situ teman-teman. Tinggal menyocokkan warnanya dan kalian masukkan kodenya agar memudahkan para konten kreator untuk mengeksekusi desain kalian. Lanjut. Nah, ini nama brand juga salah satu yang menjadi faktor penting brand kalian dikenal. Nama brand suatu identitas yang ingin dikenalkan pada konsumen sebagai penguat dari tagline. Nama brand yang kuat bisa masuk ke dalam alam bawah sadar konsumen melalui strategi campaign berulang dari DNA Business Board. Nama brand yang sakti bisa diambil dari kata di benak konsumen. Misal kalian, aku haus, itu bisa kalian brandkan yuk minum. Atau aku lapar, berarti yuk makan. Kalau pengen makan mie, di Miss Ana. Selanjutnya ada website dan landing page. Cara menentukan nama website ini terdapat 3 langkah, teman-teman ya. 1, buka Google dari produk di kolom pencarian tanpa enter. Misal kalian mau mencari nama mie, ini kan kebetulan adalah produk mie ya. Saya membaca tentang mie. Mie pedas. Ambil 3-5 untuk kita uji kekuatan di jumlah pencarian. Misal 3-3-nya itu pertama ada mie pedas terdekat, mie pedas, dan selanjutnya mie samyang. Misalnya teman-teman. Yang kedua, buka Google Trends. Ini berfungsi untuk menampilkan grafik dari 3-5 kata yang ingin kita pertandingkan. Kekuatan jumlah pencariannya. Nanti akan muncul grafik trends dalam jangka waktu tertentu. Bisa kalian ambil 5 tahun terakhir ya. Dengan 3 kata kunci yang kalian ambil di Google itu, kalian masukkan di Google Trends. Kalian bandingkan, pilih grafik mana yang paling tertinggi. Selanjutnya, buka Niaga Hoster, website dari perusahaan penyedia layanan domain atau nama website, dan cek apakah nama website tadi belum atau sudah dibeli oleh orang lain. Belilah 3 domain yang terbaik. Yang saya pilih paling atas tadi, itu ada mie terdekat yang menjadi tinggi. Jadi bisa kita simpulkan di landing website itu kita pilih www.mieterdekat.id, ada www.miepedas.id, dan yang terakhir www.missana.id. Kalau mungkin kalian kesulitan untuk membuat website secara besar, mungkin brand kalian sudah besar tapi belum mempunyai website, bisa datang di Tuban Web ya teman-teman. Itu nanti akan menjadi solusi tanpa kalian berpusing-pusing. Akan dibantu di sana. Lanjut. Ini yang terakhir tadi, yang ketinggalan adalah font. Nanti bisa kita ajarkan secara offline ya teman-teman untuk fontnya. Kebetulan tim kami lupa untuk memasukkan font tersebut. Materi font tersebut. Sudah paham kan cara membuat DNA Business Board? Sekarang buatlah DNA Business Board-mu. Kita tunggu. Dan semoga dengan materi kali ini, bisnis semua anggota IWM menjadi lebih dahsyat lagi. IWM, muda berkarya, muda berwirausaha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ownernya Miss Ana, keren sekali sudah ngisi materi ya untuk materi kelima yaitu DNA Business Sport ya. Perkenalkan saya Mas Kemal, owner dari Tuban Web dengan tagline Custom Your System, karena memang kita siap mengcustom semua sistem dari bisnisnya teman-teman untuk scale up atau naik kelas manajerialnya seperti itu ya. Nah, sedikit mengulas tambahan materi agar juga teman-teman semua IWM bisa semua anggotanya semangat. Ini ada dua contoh, yaitu nanti ada brainboardnya Miss Ana dan sudah ada punyanya Mas Rohman ya. Ada MKR dan Mas Rius sedang OTW juga untuk membuat dari materi DNA Business Board-nya. Nah, tadi kan sampelnya dari Miss Ana. Nah, ini saya akan tunjukkan satu lagi DNA Business Board dari Mas Rohman ya. Makanya teman-teman IWM ini pengurusnya keren-keren teman-teman. Karena mereka juga seperti teman-teman sangat semangat untuk mengejar ketertinggalan dari atau target-target dari 20 pertemuan ya. Oke, kita buka dulu Mas Rohman. Yang di Miss Ana dulu lah ya. Kita ulik lagi. Nah, jadi teman-teman semua anggota IWM silakan nanti membuat hal seperti ini ya. Yang pertama ada position logonya, walaupun pertama logo ini bisa jadi kosong, cuma muncul namanya aja, tagline-nya belum ketemu lah. Kenapa kok tagline-nya belum ketemu? Karena tagline itu ternyata diciptakan atau dilahirkan dari proses melahirkan DNA Business Board. Jadi proses yang segitu panjangnya akhirnya melahirkan sebuah tagline. Ya, jadi fungsi DNA Business Board adalah melahirkan tagline. Nah, seperti itu. Makanya nanti punya teman-teman pasti ini belum muncul, pasti nama dulu. Bahkan namanya belum muncul. Ini diisi terakhir nggak apa-apa teman-teman. Ini diisi terakhir nggak apa-apa. Nah, yang penting teman-teman mulai mengisi positioningnya. Nah, sebagai apa sih positioningnya? Nah, dikenal sebagai apa? Pengen dikenal sebagai apa? Miss Ana pengen dikenal sebagai mie pedas terwonton. Ya, kita cek coba Mas ke kalau brand satunya. Nah, MKR pengen dikenal sebagai camilan rambak terbersih, seperti itu ya, camilan rambak terbersih. Nah, kalau kami itu Tuban Web pengen dikenal sebagai vendor untuk membuat sistemasi digital, seperti itu ya, yang memang tercustom ya, siap. Nah, jadi kalau ini rambaknya MKR adalah camilan rambak terbersih, kalau Miss Ana adalah mie pedas terwonton ya. Jadi positioning beda sama tagline ya teman-teman. Anggap aja ini logonya belum ada, jadi ngerjainnya positioning dulu. Nah, kemudian segmen bisa dipilih menengah. Nah, seperti itu. User spesifiknya penting ya, user spesifik. Mahasiswi ya, bukan mahasiswa ya, mahasiswi mie lovers usia 19 sampai 20 tahun. Sangat spesifik. Kenapa harus penting itu? Harus sangat spesifik karena nanti kampanyenya atau iklan-iklannya atau konten-kontennya tidak akan ditembakkan untuk mengundang atau menggait customer yang bukan mahasiswi mie lovers. Jadi mahasiswi bakso lovers aja loh, itu sudah nggak cocok untuk konten-kontennya. Miss Ana tidak akan bikin untuk mahasiswi bakso lovers. Pasti Miss Ana akan bikin 7 meja atau dikatakan 7 konten meja perdebatan yang beda latar belakang, 7 perbedaan, tapi di sisi mie lovers ya, mahasiswi loh ya. Nah, kita cek kalau di satunya lagi ada MKR. Nah, ini beda user spesifiknya dari camilan rambak terbersih ya, keren kan ini positioningnya camilan rambak terbersih, walaupun tagline-nya berbeda nanti MKR. Nah, user spesifiknya adalah ibu-ibu pengajian loh, ibu-ibu pengajian rambak lovers ya kan, usia 25 sampai 40 tahun. Nah, kenapa harus spesifik itu? Sama lagi tentang nanti akhirnya kita ngonten, menghipnotis mereka, mengumpulkan mereka dalam komunitas, dalam grup WA. Nah, ini biar jelas ya, yang teman-teman sedang kejar, customernya itu siapa. Nah, ini penting diputuskan di user spesifik. Maka putuskan dulu positioningnya produkmu itu apa, sebagai apa, pengen dikenal sebagai apa, segmennya kelas apa, menengah bawah atas, dan user spesifiknya apa, ibu-ibu kah, mahasiswa kah, mahasiswi kah, anak-anak kah, lah Oreo misalnya anak-anak. Oke ya. Kemudian berikutnya ada meja perdebatan. Nah, kalau ini untuk rambak MKR, 7 meja perdebatan atau latar belakang dari berkumpulnya para ibu-ibu pengajian. Ternyata ada 7 tempat ya, 7 tempat atau 7 area atau 7 grup ya yang mereka berkumpul
Satu, pada saat habis kajian di masjid, ya. Jadi kajian di masjid itu meja perdebatan pertama, mereka berkumpul bisa jadi membahas ramba. Kemudian pengajian di rumah, jadi bukan di masjid tapi pengajian di rumah. Kemudian saat sholawatan di lapangan, ya acara gede ya, sholawatan besar ya kan di lapangan dengan panggung. Kemudian pengajian di musola, ya, lebih kecil, pengajian di musola lebih kecil, itu tidak di masjid. Kemudian pengajian via Zoom, ya itu juga menjadi 7 meja perdebatan. Ya, kemudian saat pengajian live YouTube atau dikatakan seorang ibu-ibu sendirian lihat pengajian di YouTube. Nah ini juga ternyata menjadi 7 meja perdebatan yang harus dibikinkan satu video yang menginspirasi bahwasanya kalau sedang nonton kajian misalnya Ustadz Abdul Somad ataupun apa, sangat cocok ngemil, yaitu ngemil si peramba ini, yaitu apa namanya Mas tadi Mas ini? Nah, kita cari ya, MKR. Jadi kalau lagi nonton YouTube kemudian belajar YouTube channelnya Ustadz Abdul Somad misalnya, maka sangat cocok adalah sambil ngemil MKR seperti itu. Nah itulah maka pemiliknya MKR harus bikin iklan sebuah iklan tentang ibu-ibu yang nonton YouTube pengajian sambil ngemil MKR ya. Coba kalau misalnya apa ini 7 meja perdebatannya. Nah ini 7 meja perdebatan adalah saat belajar di kelas. Ya, saat belajar di kelas, di kampus, biasanya mengizinkan untuk delivery order, maka mahasiswinya akan bertengkar atau berdebat. Ini pesen mie di mana ya enaknya? Oh, di gacauan dan seterusnya. Ya, saat belajar di kelas itu berpotensi brandnya Miss Ana akan bertarung dengan brandnya gacauan, bertarung dengan mie judes seperti itu. Kemudian saat kerja kelompok, habis rapat event lapar, pulang kuliah wis jenuh, butuh yang pedes-pedes, ya. Kemudian konsumsi event dan istirahat dan setelah ujian. Ini 7 meja perdebatan. Nanti akhirnya apa? 7 meja perdebatan akan digunakan untuk dijadikan video-video pancingan dan inspirasi dari user spesifik. Jadi bikin 7 jenis video agar para kegiatan para user spesifik ini terinspirasi dari 7 kejadian ini. Kemudian gimana Mas melemparnya? Nah, kayaknya Oreo itu ganti iklan itu 1 tahun sekali, termasuk Indomie dan sebagainya itu ganti iklan 1 tahun sekali. Nah kalau kita punya 7 iklan, ya sudah ini bisa dipakai 7 tahun, tapi tergantung. Yang penting adalah misalnya Mas tak pakai per bulan boleh biar fresh, seperti itu. Karena sekarang karena apalagi disupport dengan AI, bahkan ganti iklan pun harus split juga, bikin pakai AI, videonya keren, 1 bulan sekali muncul iklan-iklan baru dari 7 latar belakang yang berbeda dengan narasi yang sama. Nah, makanya apa? Di setiap 7 meja perdebatan pasti tagline-nya selalu sama. Ya, misalnya kita coba cek ini dari MKR. Ya. Oh ini Miss Ana ya. Nah, berarti pasti lezat, pasti kenyang. Di semua video pasti di akhir ending videonya adalah Miss Ana pasti lezat, pasti kenyang. Sama kalau MKR, ya MKR pasti bersih, lebih renyah, sekali hap. Nah, nanti unik ternyata dia kecil-kecil ya, tidak perlu gigit, tinggal ngemplok ya kalau bahasa Jawanya ya, lebih bersih dan sebagainya. Ya. Ini 7 meja perdebatan penting itu teman-teman. Maka putuskan apa 7 meja perdebatan dari brand teman-teman di anggota IWM. Next Mas. Kompetitor tentukan siapa kompetitor terbaikmu, benchmarkmu yang benar-benar akan kalian berusaha melampaui dia. Sama kayak misalnya tadi, pengen melampaui gacauan ekstrim kali kan, tapi itu sangat logis ya. Nah, sehingga ditulislah gacauan dan di sini juragan dorok-dok ya si kompetitor ramba. Kemudian di sini kata kunci. Loh Mas, kenapa harus munculin kata kunci? Ini karena apa? Ini kan ceritanya kan belum muncul tuh. Maka ini menjadi kata-kata pancingan yang akan dipakai untuk menjadi komponen sebuah tagline ya. Maka di sini tadi ada pasti bersih, pasti apa. Ini juga bisa diambil dari sini maupun dari pen and game. Misalnya kata kunci yang berpotensi muncul kerupuk, kulit, rambak, pedas, nikmat, gurih, sapi, bersih, mantap. Ya. Nah, sehingga nanti dimunculkan juga, oh pennya kalau makan rambak yang ada kompetitor, di kompetitor lain masih ada rambut sapinya, berbau amis, tidak free delivery, area Tuban, dan keras ya. Pak Gondok atau teman-teman makan rambak ya, ternyata isinya 10, yang 7 keras kan mesti nggak pengen beli lagi. Ternyata keras itu menjadi permasalahan atau kekhawatiran dari rasa sakit dari customer, sehingga gain itu harapannya adalah ketemu rambak, brand rambak yang lebih bersih, tidak amis, stok selalu ada, free delivery, dan renyah, tidak keras, dan sekali hap. Nah ini kan cukup menarik kalau ada brand rambak itu sampai diseriusi seperti ini ya teman-teman, seperti itu. Sehingga apa? Dari
Kata kunci pain dan gain ini kita bisa munculkan, kita bisa pilih kata yang paling tepat untuk menjadi sebuah tagline. Yang apa? Tagline itu jika dipakai, kemudian di situ ada yang memilih rambak A, rambak B, rambak C, ternyata rambak A, rambak B tidak punya tagline, tapi rambak si MKR punya tagline. Loh, kenapa harus di MKR? Karena pasti bersih, lebih renyah, sekali hap. Salah satu ibu-ibu akan bilang seperti itu, maka brand rambak yang lain, atau dikatakan rekomendasi rambak yang lain bisa terdiam, membisu, dan tidak jadi beli. Nah, ini kekuatan sebuah tagline. Kita akan coba di Miss Ana. Ya, nah, sama Miss Ana juga seperti itu, 7 meja perdebatan, dimunculkan kata kuncinya yang mungkin bisa kita tarik, kita simpulkan, kita ambil menjadi sebuah tagline. Ada mie, pedas, kekinian, mahasiswa lezat, kenyang, wonton, delivery, dan cepat. Nah, ini yang penting teman-teman, kepekaan teman-teman untuk memprediksi, menghipotesakan apa sih pain, rasa sakit, dan juga gain, harapan dari tentang dunia peraminan untuk para mahasiswi. Tidak kenyang, tidak ada wontonnya, mie yang cepat lambat pelayanannya itu rasa sakitnya ya, dimsum tidak include di mie, alias harus nambah uang lagi dan tidak bisa delivery. Nah, maka harapannya para mahasiswi ini adalah yang mie lovers ya, mie-nya udah ada wontonnya, include, mengenyangkan. Nah, mengenyangkan yang penting, hari ini banyak yang kurang mengenyangkan mie ya. Ini Miss Ana cukup powerful di situ ya, mengenyangkan, menjamin kenyangnya, cepat pelayanan, dan pelayanan delivery. Sehingga dari kata-kata yang ada, Miss Ana menggaransi yang namanya adalah pasti lezat, pasti kenyang. Ini yang mungkin, mungkin di kompetitor tidak berani menggaransi seperti ini. Tapi kita boleh ulik sih tagline dari gacoan ya, yaitu mie pedas nomor 1 di Indonesia. Ya dia memang menggaransi pedasnya, ya, tapi ternyata dari pedas saja tidak menjawab kebutuhan para mahasiswi. Ya, mereka ternyata masih karena segmennya mungkin menengah ya, lebih cenderung mencari yang keluhannya, aduh kurang warki, kurang kenyang, aduh ini bumbunya kurang kental, kurang nendang. Nah, maka Miss Ana menggaransi pasti lezat, artinya apa? Bumbunya medok nek basa Jawane atau benar-benar kental, merasuk, dan pasti kenyang dengan memang porsi yang cukup mengenyangkan ya, dibandingkan dengan kompetitor lain mungkin kurang banyak. Nah, ini mengambil ceruk market, segmen market ya, yang user sangat spesifik, yang punya keluhan-keluhan terjawablah di Miss Ana, dan tadi ada juga di MKR ya, seperti itu ya. Jadi Miss Ana pasti lezat, pasti kenyang. Kalau MKR ya, MKR pasti bersih ya, lebih renyah, sekali hap. Nah, maka keunggulan-keunggulan dari produk teman-teman, value-value, nilai-nilai unggul dari produknya teman-teman harus dikunci dalam sebuah tagline. Ya, kalau di BMC ada value proposition, maka keunggulan-keunggulan itu tadi harus dirangkum, dikemas menjadi satu kata yang powerful yang kemudian ditaruh di sebuah tagline. Layaknya kalau sepatu Nike ada tulisan just do it. Nah, ini sebuah tagline yang powerful. Kalau nggak pakai sepatu Nike, rasanya nggak bisa oprol ya, pakai skateboard dan seterusnya. Nah, ini teman-teman sekuat itu loh Bu, ya. Karena apa? Tagline itu nanti akan dipakai untuk menghasilkan kata sakti untuk para demit sales. Loh, apa Mas demit sales? Betul. Demit sales itu adalah customer kita yang kemudian akan mempertahankan dan membuat semua teman-temannya untuk memilih langganannya dia atau brand yang punya kita, seperti itu ya. Nah, misalnya ini mereka debat nggak bisa di brand ini aja, dorok-dorok aja, lo nggak bisa di MKR aja. Lah kenapa? Karena di MKR jaminannya pasti renyah, pasti bersih, lebih renyah, dan sekali hap, ya kan? Udah bisa misalnya mie digacoan aja. Oh, gak asik, kurang itu. Lah kenapa? Karena di situ lebih baik di Miss Ana, ya kan? Pasti lezat, pasti kenyang. Maka putuskan tagline teman-teman itu ada sebuah tagline yang mengambil atau menggunakan kata-kata yang paling sakti, yang akhirnya membuat para kompetitor dari pesaingnya teman-teman semua itu akhirnya tanda kutip akan kalah atau tersingkirkan atau tidak dipilih. Nah, tagline adalah agar teman-teman walaupun tidak memunculkan salesmu di meja perdebatan, ya kan kamu nggak ada salesnya di meja perdebatan, tapi dari para customermu yang sudah pernah order, ya, akhirnya sudah tertanam di kepalanya gara-gara kontenmu tentang tagline-mu. Nah, akhirnya tagline itu otomatis muncul di mulut para customermu. Mereka menjadi pembela yang loyal,
Gara-gara kehipnotis tagline-mu. Nah, akhirnya apa? Gara-gara tentukan tagline, mereka semua tidak jadi pesen, ya, tidak jadi order ke kompetitormu. Ya, memang bisnis seperti ini, bagaimana kita bisa memenangkan produk kita dibandingkan para kompetitor. Ya, ini fungsi dari sebuah tagline. Dan coba cek teman-teman, brand-brand besar pun tidak semua punya tagline. Tapi yang sudah sangat besar dan terkenal, rata-rata punya tagline. Ya, nah, Indomie seleraku, ya, Kopiko gantinya ngopi, ya kan. Kemudian Le Mineral walaupun tidak berupa tagline, tapi ya kenapa Le Mineral, karena ada manis-manisnya. Nah, ini cukup menarik ya. Nah, ini deklarasikan tagline-mu dengan rumus DNA Bizboard. DNA Bizboard adalah tools untuk melahirkan sebuah tagline, menghasilkan sebuah kata sakti untuk para demit sales, akhirnya mengusir semua kompetitor dan memilih produk kalian. Nah, maka berjuanglah membuat yang namanya DNA Bizboard. Berjuang membuat yang namanya tagline. Ya, diperkuat dengan apa? Dengan corporate color dan juga font. Ya, fontnya tidak boleh berubah, teman-teman. Teman-teman semua kalau mau bikin konten, ya ini MKR pakai Poppins, ya pakai Poppins aja, yang bold, yang italic, yang miring dan sebagainya. Yang penting nggak boleh pindah ke font lain. Bikin konten apapun, ya mulai dari IG dan sebagainya, jangan pakai font lain, pakai Poppins, karena ini sudah kunci menjadi DNA. DNA kan menjadi sebuah genetik dari DNA-mu, dari bisnismu. Jadi ojo diubah-ubah. Poppinsnya tadinya di Ana lupa, belum ditambahkan ya, tapi yang pasti ada. Dan kemudian apa yang terakhir, ada logo in background color, artinya penggunaan logo dengan background berbeda-beda, itu aturannya seperti apa, itu harus, yang putusin harus teman-teman ya. Misalnya background coklat, oh warnanya seperti ini, background hitam berarti harus seperti ini, dan seterusnya. Kita coba cek di Ana. Nah, sama di Ana juga seperti itu. Nek backgroundnya seperti ini, maka pewarnanya seperti ini. Ini aturan main yang sudah ditentukan oleh pemilik bisnisnya Ana, yang tidak boleh diawur ya, seperti itu. Misalnya backgroundnya putih, kemudian ininya jadi warna pink, ya tidak boleh. Ini sudah menjadi aturan main dari dari pemilik bisnisnya. Maka teman-teman konten kreatornya, divisi konten kreator maupun agensi yang membuat konten tidak boleh lepas dari aturan main yang ditentukan oleh pemilik perusahaan atau pemiliknya Ana ini sesuai dengan aturan di DNA Bizboard. Ya, yang terakhir adalah landing page dan website. Nah, ini penting sekali teman-teman. Kalau udah kita punya website atau pengen ini menasional, ya ini khusus untuk teman-teman yang pengen menasional, maka harus membuat website yang kemudian secara search engine optimization atau pencarian di Google itu menjadi tertinggi dari mesin pencarian. Misalnya nulis mie terdekat, ya itu sih muncul website pertama nih Ana. Loh mas, namanya kan Ana, kok nama websitenya mie terdekat.id? Iya, tulisannya mie terdekat.id itu di halaman pertama sudah muncul paling atas setelah teman-teman yang berbayar ya, kayak Shopee, Bukalapak pasti di atas ya, termasuk Google Map itu pasti di atas. Tapi kemudian muncul www.mieterdekat.id. Ini diklik masuk, baru di dalamnya tentang Ana. Jadi loh mas, berarti website ini tiga-tiganya isinya sama. Betul, isinya benar-benar semuanya adalah Ana semua. Loh mas, ini bisa dijadiin satu, boleh. Nih www.mieterdekat.id diklik des, maka langsung ngelink ke Ana. Jadi bikinnya satu top, tapi ini hanya untuk di direct ya. Misalnya mie pedas diklik, tembusnya sama di Ana. Ini hanya untuk jaring-jaring, pancing-pancing yang disebar agar pada saat orang ngeklik akan masuk di website utama. Karena ini adalah yang paling banyak dicari, yang paling muncul teratas. Ya, ini ada mie terdekat.id, mie pedas.id, mie Ana.id. Caranya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ana. Nah, nanti silakan pepet Mbak Ana ya, karena 12-13 step tadi itu Mbak Ana berhasil dan Mas Roman berhasil, Mas Rio juga dalam proses. Nah ini nanti teman-teman pepet mereka bertiga karena mereka udah keren abis ya, akan siap membimbing teman-teman semua membuat DNA Bizboard secara offline. Tapi tentu harus dieksekusi dulu. Nanti ikuti pretest dan ikut pendampingan pembuatan DNA Bizboard bersama 3 pengurus IWM yang GC abis. Kita akan cek satu lagi ya, kalau untuk si MKR ada kerupuk kulit.id ini tertinggi, kemudian www.rambar.id dan mkr.id. Nembaknya ke sini semua ya teman-teman. Oke, ini tentang DNA Bizboard. Ingat, itu adalah strategi untuk melahirkan sebuah tagline dan memunculkan kata sakti untuk para demit sales agar memenangkan di meja perdebatan atau bahkan menghipnotis layaknya Indomie, seleraku. Akhirnya sebenarnya teman-teman nggak selera menjadi
lebih selera. Ya, terima kasih. Sukses untuk IWM ya. Semoga kalian semua semakin sehat, sukses, berkah dan bermanfaat. Ingat, goalnya adalah menjadi mahasiswa pasif income. Nikmati prosesnya, habiskan kuota kegagalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.